وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan terus mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah menurut kemampuan kita, juga meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah menurut kemampuan kita, sehingga kita akan bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Pada khutbah kali ini, khatib akan meneruskan pembacaan kitab Nasaihul Ibad pada maqalah bahwa Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menukil sebuah asar. Qila awha Allah Ta'ala ila nabiyyin min al-anbiya min Bani Israel. Diriwayatkan Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Wa qala, Allah berfirman: sumtuka 'anil batil li saumun. Diam tidak berbicara tentang batil itu adalah puasa menurut aku, kata Allah. Tidak ngomong yang batil, ngomong yang benar, itu bagi Allah adalah puasa. Pahalanya sama dengan puasa. Karena memang ngomong itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Jangankan ngobrol lepas, sedang berkhutbah ataupun berceramah agama, bisa saja terlepas dari hal yang tidak disukai Allah. Sangat kemungkinan. Apalagi ngobrol lepas. Dan apalagi sengaja ngomong hal-hal yang batil. Oleh karena itu, diam, tidak membicarakan yang batil, itu adalah puasa menurut Allah. Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Apa saja ucapan yang keluar dari mulut ini, maka pasti di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Jadi semua ucapan kita ini terekam detail. Sebagaimana kita sering dengan aplikasi voice to text gitu ya. Itu semua terekam. Bicara A, B, C. Itu teknologi sekarang, voice to text. Tentunya aplikasi Allah, mekanisme Allah lebih canggih dari itu. Jadi semua tercatat. Raqibun atidun. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa baik, diam. Ini jelas sekali. Kolerasi antara ucapan dengan keimanan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan hati-hati ngomong. Karena dia tahu semua tercatat dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau menyakiti orang lain. Kemudian dilanjutkan, wa hifdzukal jawarih 'anil maharim li salatun. Kamu bisa menjaga tangan, kaki, mata, kuping dan anggota tubuh yang lainnya untuk tidak melakukan maksiat. Bagi Allah adalah salat. Nilainya seperti nilai salat. Orang yang bisa menjaga tangan, tidak mencuri, tidak korupsi, mulut tidak ghibah, tidak bohong, kaki tidak melangkah kepada hal-hal yang diharamkan, itu bagi Allah dicatat sebagai salat. Kenapa? Karena memang esensinya salat adalah itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, seharusnya bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan kemungkaran. Jadi ketika ada orang yang mampu mengendalikan diri untuk tidak bermaksiat melalui anggota tubuh ini, itu bagi Allah dicatat sebagai orang yang sholat. Makanya banyak riwayat juga misalnya mengatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'adan. Orang yang sholat rajin tapi tidak bisa mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, maka sejatinya dia sudah membuat jarak yang jauh dari Allah. Karena sebetulnya dia ke masjid ataupun sholat, sebetulnya dia tidak pernah ada bekasnya dalam kesehari-hariannya. Oleh karena itu, kita di jalan, kemudian kita mampu mengendalikan tangan, mata dan yang lainnya untuk tidak bermaksiat, itulah sholat. Dilanjutkan, wa iyasuka 'anil khalqi li sadaqatun. Berharap kepada makhluk, kemudian kita berhenti untuk berharap pada makhluk, itu adalah sedekah. Orang yang terlalu berharap sama makhluk pasti kecewa. Orang yang selalu
menginginkan bantuan dari makhluk, meskipun itu orang dekat, bapak, ibu, atau yang lainnya, itu akan kecewa. Dan mengendalikan biar kita tidak berharap sama orang, itulah namanya sedekah. Karena sedekah sebetulnya adalah sebuah kejujuran keimanan. Orang yang imannya kuat sama Allah nggak berharap, nggak butuh sama manusia. Orang yang kuat imannya sama Allah, dia akan berharapnya sama Allah. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu kalian berharap. Sama orang ya sekedar saja berharap. Meskipun sama orang tua atau anak. Apalagi sama anak. Berharap anak memberi sesuatu. Sekedarnya saja. Tapi kalau sampai menuntut, itu tersiksa kita. Tersiksa dan pasti kecewa. Tapi bila harapan itu kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Makanya wa iyyasuka 'anil khalqi li sadaqati. Berharaplah kepada Allah. Dan yang terakhir, wa kuffukal adza 'anil muslimin li jihad. Berusaha untuk tidak menyakiti sesama muslim, itu adalah jihad. Jadi jihad, tidak nyakitin orang itu udah jihad. Omongan dijaga. Sering sekali kita melontarkan omongan ini peduli amat dengan orang, padahal yang mendengar sangat sakit hatinya. Apalagi sampai dengan perbuatan. Apalagi dengan keputusan, kebijakan yang mensengsarakan kaum muslimin, ini adalah kezaliman. Oleh karena itu bila kita bisa mengekang, tidak menyakiti orang, maka itu bagi Allah adalah seperti jihad. Rasulullah SAW juga mengingatkan, al-muslim, siapa yang dikatakan muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim itu kalau orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Jadi kalau ada atau kita, keberadaan kita di suatu tempat masih ada orang yang tersakiti karena mulut kita, itu bukan muslim, atau muslim kita masih rendah. Kalau ada kita di lingkungan dimanapun orang tersakiti, terzalimi karena ucapan dan tangan kita, itulah kualitas muslim kita masih rendah. Karena sejatinya Rasulullah mengatakan al-muslim, yang dikatakan seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Jadi orang muslim ukurannya itu standarnya. Keberadaannya itu menyelamatkan orang. Keberadaannya mensejahterakan orang. Hal ini bisa pasif, bisa aktif. Kalau pasif yang penting kita enggak usil, itu pasif. Tapi bisa aktif. Dengan ucapan kita membela kebenaran. Menjadi saksi yang benar. Bisa aktif dengan tangan kita bisa mengangkat, melerai orang bertengkar. Itu namanya aktif. Jadi al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itulah maqalah yang disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad Syarah Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Alhamdulillah, kita terus meningkatkan literasi kita,
meningkatkan amaliyah kita untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik melalui kitab-kitab para salafus saleh ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal Qur'an wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين واصلح ولاة المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.